Terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami ya di spesial program untuk hari ini ya, masih di rangkaian Hari Keluarga Nasional yang ke-28 ya, yang sama-sama kita peringati ya secara nasional, itu tepatnya di Selasa kemarin di 29 Juni 2021. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai mendidik anak di era digital ya. Seperti yang kita ketahui smart listener, masuk di era digital ya saat ini. Informasi dengan mudah dan cepat ya kita terima, ada banyak hal positif dan juga negatif ya. Ini terutama untuk perkembangan putra-putri kita. Nah, bagaimana kesiapan kita khususnya sebagai orang tua? Nah, tadi kita juga sudah berbincang ya bersama Mbak Neni, seorang deputi bidang ketahanan keluarga di PWPKS dan juga seorang ibu rumah tangga yang tadi sudah memberikan informasi. Itu ada banyak tantangan ya sebagai seorang ibu rumah tangga, apalagi di era digital ya seperti saat ini. Saya langsung saja juga kembali ke Ibu Yeni Rahman. Bu, untuk topik kita hari ini mendidik anak di era digital ya. Mungkin sedikit bisa memberikan sedikit gambaran Bu untuk perkembangan anak saat ini khususnya di era digital ya, sebagai seorang anggota dewan, bagaimana Ibu melihatnya untuk saat ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya semua? Ini matching gitu ya. Ibu-ibunya yang ada di rumah. Selamat hari Hari Keluarga Nasional yang kita peringati kemarin, dan mudah-mudahan dalam memperingatinya ada spirit baru yang akan lahir dari keluarga-keluarga kita nantinya. Amin. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Berbicara masalah keluarga, tentu saja keluarga merupakan suatu komponen yang sangat penting. Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Dan dari keluarga inilah dimulai peradaban. Peradaban itu dimulai karena di dalam keluarga nantinya kita akan mencetak bibit-bibit unggul, kita akan mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Semuanya dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Persoalan dimulai dari keluarga. Ketika sebuah keluarga itu kuat, maka masyarakatnya juga akan menjadi kuat. Jadi tentu saja jika dikaitkan dengan fungsi saya sebagai anggota legislatif, tentu saja masalah keluarga ini juga menjadi perhatian buat kami, khususnya di PKS. Kebetulan juga selain saya anggota DPRD Makassar, saya juga diamanahi oleh PKS menjadi ketua BPKK se-Sulawesi. Jadi wilayah kerja dapil saya Makassar, tapi wilayah partai saya se-Sulawesi Selatan. Wow, besar ya. Berat dan merupakan ya. tantangan. Iya. Kita kembali kepada keluarga. Jadi keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Jadi pondasi yang harus kuat memang ada di dalam keluarga. Ketika keluarga itu kuat, maka masyarakat juga akan kuat. Sehingga tentu saja dibutuhkan sebuah regulasi. Harus ada regulasi yang mengatur bagaimana pemerintah juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan support kepada keluarga-keluarga. Kebetulan kami dari PKS di beberapa wilayah sudah melahirkan perda, namanya Perda Ketahanan Keluarga. Oh, jadi sudah ada perdanya Bu ya dibuat ya. Perda Cuman Ketahanan Keluarga. di Makassar sebenarnya teman-teman di DPRD kami sudah masukkan dalam ya. Ini sudah masuk sebenarnya kemarin. Proses tahapannya seperti apa Bu? Proses tahapannya kemarin itu sebenarnya sudah dimasukkan di dalam Prolegda, Bapemperda ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tapi ada sedikit kendala teknis di di tataran naskah akademiknya, sehingga ini belum bisa berlanjut. Tetapi insya Allah ke depan ketika semuanya sudah siap, kami akan membahasnya di DPRD Kota Makassar. Walaupun kita tahu support pemerintah terhadap keluarga juga sudah dimulai ya dengan adanya Perda ASI. Perda ASI ya, Perda ASI benar-benar. sudah ada. Perda ASI sudah ada. Perlindungan anak sudah ada. Ya. Kepemudaan sudah ada.
kita kunci dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Jadi regulasi-regulasi ini nantinya kita harapkan semakin memperkaya, regulasi semakin menguatkan peran pemerintah terhadap keluarga. Ya. Apa kira-kira Ibu? Apalagi masuk di era digital seperti saat ini, apa yang perlu diperkuat Ibu dari sebuah keluarga? Jadi dalam sebuah keluarga di dalam Perda ini nantinya ya yang kami usulkan dan akan dibahas ada dua, yaitu ketahanan fisik dengan ketahanan sosial. Ketahanan fisik di sini kita lebih kepada ketahanan ekonomi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Jadi ini harus kuat. Kami bilang ketahanan ekonomi, jadi harus tahan keluarganya nih dari bidang ekonomi. Bagaimana pemerintah mensupport, pemerintah mensupport keluarga untuk memberikan ruang buat keluarga mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang lain, atau penumbuhan UMKM yang harus lebih dimaksimalkan. Walaupun sekarang sudah ada, tapi menurut saya ini masih sangat-sangat kurang, harus lebih terperhatikan. Apalagi masuk di era pandemi seperti saat ini. Di masa pandemi ini cukup terasa tingkat perceraian cukup tinggi karena ekonomi. Jadi ini harus menjadi perhatian, walaupun menurut pengamatan saya bahwa sebenarnya yang paling inti adalah spiritual dalam ketahanan keluarga itu sendiri. Karena kenapa saya sampaikan spiritual? Kalau kita hanya mengatakan bahwa karena ekonomi ujung tombaknya, toh banyak juga yang punya ekonomi tinggi akhirnya tidak harmonis. Jadi ini bukan satu-satunya. Salah satu aja. Jadi bukan dia yang fokus kita ya. Gitu ya. Dia sangat pegang peranan, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah tentu saja hubungan spiritual kita kepada, kalau kami sebagai Muslim yang tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun dengan penganut-penganut agama yang lain, tentu dia pada Tuhannya seperti itu. Nah, itu fokus ya untuk penyusunan pembahasan Perda ya, yang memang masih diusulkan ya, yang diusulkan ya. Jadi yang pertama untuk memberikan penguatan kepada keluarga itu adalah yang pertama membahas mengenai ketahanan fisik ya. Jadi fokusnya memang untuk bagaimana ekonomi keluarga ya. Kemudian apalagi Bu? Ketahanan sosial. Ketahanan sosial. Bagaimana sebuah keluarga itu merasa nyaman di lingkungannya. Jadi semuanya harus terlibat. Bagaimana suatu lingkungan itu merasa nyaman. Jadi ada aturan-aturan, apakah itu aturan setempat atau aturan yang memang dibuat oleh pemerintah. Harus merasa nyaman. Anak-anak juga merasa bahwa dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan seperti sekarang. Semua anak harus sekolah. Terus anak yang tidak dilulus mau diapakan? Itu lagi pembahasannya Bu. Ceritanya bisa panjang. bisa banyak bisa melebar. Sepertinya banyak berbicara keluarga karena memang semua segala sesuatunya dimulai dari keluarga. Begitu keluarga rapuh, masyarakat akan rapuh. Begitupun sebaliknya. Ketika keluarga itu memiliki ketahanan, maka masyarakat juga tentu saja akan tahan dengan segala tantangan ya. Apalagi di era digital ya, saat ini kita tahu informasi semakin mudah kita terima, semakin cepat kita terima. Ketahanan keluarga yang tentunya ini dapat juga menjadi smart listener, ketahanan keluarga yang tentunya kita juga bisa pengaruh ya dari sosial media ini. Nah, bagaimana Ibu menyikapi ini? Dalam kondisi sekarang memang yang paling sangat dibutuhkan adalah ketahanan keluarga kita sendiri, masing-masing ya, ketahanan keluarga masing-masing. Ini terlebih lagi dengan masalah tatap muka yang belum akhirnya terpending karena kondisi. Jadi memang keluarga harus terlibat di dalamnya. Bahwa pendidikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa di dalam penilaian pendidikan itu ada 3, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tetapi
Ketiga elemen ini selalu menjadi tanggung jawab guru satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya yang sederhana. Ketahanan keluarga yang saya maksud sini adalah ketika orang tua diajak untuk terlibat, ini dia belum siap. Jadi terjadilah seperti sekarang, banyak orang tua yang stres mengajarkan anaknya, banyak orang tua yang sampai karena sudah tidak bisa dengan keadaan sekarang bilang, biar Miss kasih sekolah saja, misalnya enggak apa-apa. Ini kan tidak bisa seperti itu. Karena kenapa? Konsep awal dari kita sudah terpola bahwa pendidikan itu memang tanggung jawab penuh sekolah, satuan pendidikan. Padahal tidak. Tadi ya kembali lagi yang 3, kognitif kita sepakat, memang itu ranahnya sekolah. Karena itu skill. Dan tidak semua orang tua seperti itu. Tetapi ada 2 hal yang harusnya bisa dilakukan oleh sebuah keluarga, yaitu afektif dan psikomotorik. Apa itu afektif? Adalah pembiasaan sikap. Disinilah kita kembali anak-anak pulang ke rumah dan orang tua memberikan muatan-muatan afektif. Tapi timbulnya pertanyaan, ya enak kalau orang tuanya cerdas. Gimana kalau orang tua yang tidak cerdas? Nah, ini gimana dong? Saya mengatakan bahwa afektif tidak melihat orang tua itu cerdas atau tidak. Karena orang tua itu semua memiliki akal, memiliki perasaan. Ini hanya formulasi di kognitif. Kita sepakat kalau kognitif ya tidak ada bantahan untuk itu. Ini pun kalau kita berbicara kognitif tidak hanya bisa didapatkan sekarang di satuan pendidikan, beda dulu. Tapi kalau sebenarnya setiap keluarga juga kan untuk pola pengasuhan mereka kan itu cukup berbeda-beda juga ya, Bi ya. Jadi memang harus ada kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua. Misalnya 1 minggu ini kita target anak kita itu mau seperti apa, ya dijabarkan seperti itu. Misalnya anak-anak harus mandiri. Apa sih materi-materi cocok untuk mandiri? Kan misalnya di rumah bangun pagi, atau misalnya pembiasaan semua barang-barangnya harus ditaruh pada tempat. Sebenarnya hal-hal kecil. Tetapi karena belum merupakan karakter dan belum merupakan bahwa sesuatu ini menjadi tanggung jawab orang tua. Oke, itu merupakan hal-hal kecil ya, yang tentunya ini harus dibiasakan juga ya kepada anak-anak ya. Baik, kita masih berbincang ya untuk pagi hari ini Smart Listener, tentunya dengan tema kita mendidik anak di era digital ya, masih menghadirkan Ibu Yeni Rahman, kemudian ada juga Mbak Isneni Ramla. Sepertinya kita break lagi ya untuk sesaat, dan Smart Listener kita juga live di channel YouTube Smart FM Makassar, dan Anda yang ingin bergabung silakan live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.